Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kali ini ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin ya. Agar tidak terlalu lama, mari kita langsung simak dan perhatikan dengan seksama. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga tujuan tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Intinya dan pada dasarnya itu adalah sama. Jadi tujuan tumbuhan ataupun hewan beradaptasi dengan lingkungannya itu adalah untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi untuk mempertahankan hidupnya, baik tumbuhan maupun hewan itu adalah untuk mempertahankan hidupnya. Beradaptasi ini adalah menyesuaikan diri ya. Kemudian sama dalam proses beradaptasi atau proses menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hewan maupun tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus, ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan ya, untuk mempertahankan hidupnya atau untuk mencari makan itu ya. Jadi itu adalah tujuan dari hewan mempertahankan diri. Jadi untuk beradaptasi, hewan itu mempunyai ciri-ciri khusus atau ciri-ciri tertentu ya, untuk mempertahankan diri dari musuh atau untuk mencari makan itu ya. Bagaimana ini lebih jelasnya, kita lanjutkan. Yang pertama, hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan itu yang pertama bisa menggunakan cara kamuflase. Apa sih kamuflase itu? Nah, perhatikan. Jadi kamuflase itu adalah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Jadi kamuflase itu adalah hewan yang mencari tempat atau suatu tempat yang sesuai dengan dirinya ya, yang sesuai dengan tubuhnya itu. Misalnya, nah ini contohnya adalah belalang daun. Nah, belalang ini sering hinggap pada daun untuk apa? Untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Belalang itu kan biasanya banyak yang berwarna hijau. Nah, belalang ini untuk menghindari dari musuh, dia itu berkamuflase dengan cara apa? Dia itu hinggap di warna yang sama dengan tubuhnya, yaitu di daun, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Warna belalang itu kan lebih cenderung kepada warna hijau. Maka dari itu belalang itu sering hinggap di daun-daun yang warna hijau. Nah, itu yang dimaksud dengan kamuflase. Jadi menyesuaikan diri dengan warna tubuhnya. Jadi tempat yang dihinggapi, tempat yang menjadi tempat untuk mencari makan atau yang dihinggapi itu adalah tempat yang sesuai dengan warna kulitnya ya. Nah, selanjutnya dengan cara mimikri. Apa itu mimikri? Nah, kalau mimikri ini adalah menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya dia berada. Nah, ini berbeda. Ini berbeda dengan kamuflase. Kalau yang kamuflase itu adalah mencari tempat yang sesuai dengan warna kulitnya.
Kalau misalkan warna kulitnya hijau, maka dia mencari tempat di tempat yang warnanya hijau. Sementara mimikri itu adalah dengan cara mengubah warna. Jadi hewan itu mengubah warna kulitnya. Misalkan dia sedang berada di tempat yang warnanya coklat, maka tubuhnya itu akan berubah warna coklat. Ya, jadi hewan itu akan mengubah kulitnya dengan warna coklat gitu. Misalkan dia berada di tempat yang warnanya kuning, maka tubuhnya itu akan berubah warna menjadi warna kuning. Nah, itu namanya mimikri, ya. Jadi warna kulitnya yang berubah. Contohnya di sini adalah bunglon. Ya, nah ini. Misalkan ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Nah, perubahan ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Nah, itu adalah bedanya antara kamuflase sama mimikri. Ya, jelas ya. Saya berharap kalian bisa membedakan antara kamuflase sama mimikri, ya. Saya ulangi, kalau kamuflase itu adalah cara hewan mencari tempat yang sesuai dengan warna kulitnya, Sementara mimikri adalah cara hewan untuk bertahan hidup dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dia tempati. Nah, itu ya. Ini contoh mimikri adalah bunglon. Nah, di sini ini contohnya. Dia ketika berada di tempat yang warnanya coklat putihan, maka kulitnya pun juga berubah warna coklat keputihan, gitu ya. Ketika dia berada di tempat yang warna hijau, maka kulitnya pun akan berubah dengan warna hijau. Nah, itu namanya mimikri, gitu ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Nah, ini salah satu cara hewan untuk melindungi dari serangan musuh, ya. Jadi hewan ini untuk melindungi diri dari serangan musuh dengan cara melepas bagian tubuhnya. Nah, ini ya. Untuk melindungi dirinya, contohnya ini cecak. Cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, ekor yang telah putus itu nanti akan tumbuh lagi seperti sedia kala. Itu ya. Nah, ini contohnya cicak. Ya. Jadi untuk melindungi diri dari serangan musuh, cicak ini melepaskan bagian tubuhnya. Nah, itu namanya autotomi. Itu ya. Kita lanjutkan. Ada juga hewan yang untuk melindungi dirinya itu dengan menggulungkan diri. Contohnya apa? Terenggiling. Nah, terenggiling ini melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ya, contoh lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Jadi ini terenggiling, ya. Ketika dia merasa terancam atau merasa ada musuh yang ingin mengganggu atau ada hal yang membuat dia kurang nyaman, maka dia akan menggulungkan diri untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh itu, ya. Nah, seperti ini. Dia akan menggulungkan dirinya. Nah, itu salah satu cara hewan untuk melindungi diri. Kemudian ada hewan yang menyimpan air. Nah, dia melindungi dirinya dengan cara menyimpan cadangan air. Contohnya apa? Unta. Nah, unta
biasanya itu hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang, bahkan panas sekali. Nah, oleh karena itu bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan, ya. Bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang berada di padang pasir yang kering dan gersang. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya, ya, dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak, gitu ya. Nah, makanya unta itu memiliki punuk, ya. Nah, di situ adalah penyimpanan lemak dan air. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Nah, ini cara unta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berada di padang pasir, tempat di mana sangat kering dan gersang, bahkan sangat panas sekali. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini ada penyimpanan lemak dan air, gitu ya. Ini sangat mudah sekali. Kemudian bagaimana dengan walang sangit? Nah, bagaimana dengan walang sangit? Selain belalang itu merupakan binatang yang melindungi dirinya dengan cara kamuflase, nah, walang sangit ini juga mempunyai perlindungan diri, ya, mempunyai perlindungan diri dengan cara apa? Ya, kita tahu walang sangit itu baunya sangat menyengat sekali, ya, bikin kita kurang nyaman dengan bau itu. Nah, itu salah satu bentuk untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, jadi walang sangit itu akan mengeluarkan bau busuk ketika dia merasa terancam, ya, ketika dia merasa ada musuh yang ingin mengganggu dirinya, maka dia akan mengeluarkan bau busuk, itu ya. Kemudian bagaimana dengan siput? Nah, mungkin kalian sudah sering sekali, ya, bermain bekecot, ya. Kalau bahasa Maduranya itu adalah cong lemar. Nah, bagaimana dengan bekecot ini, dengan siput? Ketika ada musuh atau serangan yang ingin mengganggu dirinya, bagaimana dia cara melindungi dirinya? Maka dia akan melindungi dirinya ketika merasa terancam dengan apa? Dengan masuk ke dalam cangkang atau rumah siput. Nah, ini ya. Maka dia akan masuk ke dalam ketika dia merasa terancam, ya. Ketika dia merasa akan ada musuh yang ingin mengganggu dia, maka dia akan masuk ke dalam cangkangnya atau ke dalam rumah siput. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan burung-burung di sekitar kita? Nah, kita ketahui bahwa burung sangat beragam, ya, banyak sekali macam burung, ya, banyak sekali macam-macam burung. Nah, bagaimana dengan ini? Gambar kaki burung kakak tua. Nah, ini mempunyai fungsi tersendiri, ya. Gambar burung kakak tua, fungsinya untuk apa? Untuk memanjat, ya, untuk memanjat. Selain itu juga untuk memegang makanan. Jadi ini untuk memegang makanan. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Bagaimana dengan gambar kaki ayam? Nah, untuk apa kaki ayam bentuknya seperti itu? Untuk mengais tanah saat mencari makanan, ya. Betul, ketika kita melihat ayam yang berkeliaran di halaman kita, maka ayam itu akan menggerakkan kakinya. Nah, itu mengais tanah untuk apa? Untuk mencari makanan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya hewan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau untuk mencari makanan, gitu ya. Bagaimana dengan kaki burung elang? Untuk apa itu kok bentuknya seperti itu? Ya, kaki burung elang itu mempunyai kaki yang kuat dengan kuku tajam. Nah, kaki ini untuk mencengkram mangsanya. Nah, mangsanya itu nanti dibawa, ya, dibawa oleh cengkraman kakinya itu, ya.
Kemudian gambar kaki burung pipit. Nah, ini burung pipit ini untuk apa? Mempunyai kaki seperti itu untuk bertengger, ya. Jadi untuk bertengger, kakinya langsing. Nah, bagaimana dengan gambar kaki itik? Nah, jelas ya, kaki itik itu fungsinya untuk, nah ini, untuk berenang di air. Nah, selaput-selaput di kaki itik ini fungsinya adalah untuk berenang di air, ya. Kalau kita lihat, ya, kalau kalian punya itik di rumah, itik ini lebih senang ketika berada di air. Nah, inilah fungsinya itik, kaki itik untuk berenang. Selaput-selaput ini adalah untuk berenang. Bagaimana dengan gambar kaki burung pelatuk? Nah, bentuknya kok seperti ini, langsing tapi tajam, ya, kukunya kayaknya kuat sekali. Nah, ini untuk apa? Ya, untuk memanjat, karena kakinya sesuai untuk memanjat, burung pelatuk. Ya, kenapa ini kok memanjat? Karena biasanya sarangnya itu biasanya ada di pohon-pohon, ya, itu burung pelatuk. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar paruh, ya, gambar paruh burung pipit. Gambar paruh burung pipit seperti ini. Nah, ini untuk apa kira-kira? Nah, fungsinya adalah untuk memakan jenis biji-bijian. Nah, paruh ini untuk menghancurkan biji. Nah, ini. Jadi kalau ada burung yang paruhnya seperti ini, atau nanti ada soal yang gambar paruhnya seperti ini, berarti ini termasuk pemangsa atau pemakan biji-bijian, gitu ya. Kemudian gambar paruh burung elang. Nah, burung elang untuk apa? Nah, ini beda. Nah, ini untuk apa? Bentuknya kok seperti ini. Nah, burung elang mempunyai paruh kuat, tajam, dan melengkung bagian ujungnya. Paruh seperti ini sesuai untuk mencabik mangsanya. Jadi paruh ini, ya, sesuai dengan tadi cakarnya juga tajam, ya. Cakarnya itu untuk mencengkram mangsanya, dan paruhnya itu untuk mencabik mangsanya. Nah, berarti bentuk paruh seperti ini lebih ke pemakan daging, ya, pemakan daging. Nah, ini untuk mencabik mangsanya. Bagaimana dengan gambar paruh bebek? Nah, ini beda. Kenapa ini berbeda? Karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Nah, kalau ini adalah sebagai tujuannya untuk mencari makan. Bagaimana dengan bebek? Bentuknya seperti ini, ya. Paruh bebek mempunyai paruh yang berbentuk seperti sudu. Bentuk paruh seperti ini sesuai untuk mencari makanan di tempat becek, berlumpur, atau di air. Nah, sesuai dengan kakinya tadi, kakinya berselaput itu agar enak ketika berjalan di tempat yang becek atau berenang di air. Nah, paruhnya pun seperti ini sesuai dengan cara dia mencari makan. Dia itu lebih suka mencari makan di tempat yang becek atau di air, gitu ya. Gambar paruh burung pelatuk. Nah, tadi kakinya itu untuk memanjat, ya, untuk memanjat pohon. Nah, burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat, dan runcing. Paruh burung pelatuk untuk mencari serangga yang bersembunyi di kulit pohon, dalam lubang pohon, atau pada batang pohon yang lapuk, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jelas ini ya. Gambar paruh burung kolibri. Nah, panjang seperti ini untuk apa? Nah, kolibri ini mempunyai paruh berbentuk panjang dan runcing. Bentuk paruh seperti itu memudahkan burung kolibri mengisap nektar.
Nah, menghisap nektar. Nah, di sini juga sebenarnya ada paruh yang panjang ya. Panjang tapi di bawahnya itu seperti ada seperti ada ini loh ya. Kayak tipis tapi agak lebar, tapi panjang. Nah, itu salah satu burung yang makanannya adalah ikan. Nah, dia itu mengambil atau memangsa ikan itu menggunakan paruhnya itu ya. Ini gambarnya di sini nggak ada ini. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan serangga? Dengan serangga, ya kita bahas. Untuk memperoleh makanan, serangga ini memiliki cara sendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Nah, berdasarkan jenis makanan yang dimakan, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Nah, mulut serangga itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada yang pengisap ya, ada yang bentuknya itu pengisap, kemudian ada yang penusuk, kemudian ada yang penjilat, dan ada yang penyerap. Nah, ini lebih jelasnya. Ya, nih belalang. Nah, ini adalah bentuknya. Ini adalah bentuk dari ini ya, penggigit ya, menggigit. Ini menggigit. Kemudian ada lalat menjilat ini. Lalat ini adalah menjilat. Kemudian ada penghisap. Ini salah ini. Ini harusnya menggigit ini. Menghisap. Nah, bentuk mulut serangga yang penghisap adalah seperti ini. Ini biasanya kupu-kupu. Kemudian ada yang menusuk. Jelas ya, nyamuk. Bentuk mulutnya nyamuk seperti ini, karena dia mencari makan itu dengan cara menghisap gitu ya. Nah, ada yang menggigit, menjilat, menghisap, dan menusuk. Kalau menggigit itu belalang ya, kalau menjilat itu adalah lalat, kalau menghisap itu adalah kupu-kupu, dan kalau menusuk itu adalah nyamuk. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidupnya dengan mencari makan ya, dengan mencari makan. Kalau belalang tadi yang kamuflase, yang menyesuaikan dengan menyesuaikan warna kulitnya dengan tempatnya ya, itu adalah kamuflase. Itu adalah untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, sementara bentuk mulutnya ini, dia itu melindungi dirinya ya agar tidak mati. Dengan cara apa? Mencari makan, gitu ya. Dia itu mencari makan agar tidak mati. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk menghindari serangan musuh, untuk bertahan hidup, untuk mencari makan, dan lain sebagainya. Nah, sudah sangat jelas sekali ya penjelasan hari ini. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan nama-nama hewan. Kalian tinggal menyebutkan ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari hewan itu ya. Misalkan kalajengking ini ciri-ciri untuk menyesuaikan dirinya itu seperti apa dari bentuk tubuhnya gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Apakah fungsinya itu untuk melindungi diri dari serangan musuh, atau untuk mencari makan, atau untuk yang lainnya? Nah, gitu ya. Nah, cumi-cumi, ciri untuk menyesuaikan diri itu seperti apa? Ciri-ciri tubuhnya ya, itu
seperti apa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Nah, kemudian fungsinya itu apa gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan nomor 10 gitu ya. Ini sudah sangat jelas sekali. Nah, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentunya saya berharap apa yang sudah kita pelajari nanti bisa membantu kalian di masa-masa yang akan datang. Baik, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.